Jangan sampai melalaikan yang wajib demi yang sunnah, itu tidak boleh seperti itu ya. Sama pahalanya tetap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'dah. Apa kabar sahabat santri semuanya dan pendukung channel Al-Hanafi? Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Oke, pada kesempatan kali ini seperti yang saya pernah bilang kemarin ya, saya akan melanjutkan kajian kitab Duratun Nasihin yang masih tetap akan membahas keutamaan-keutamaan dari sholat tarawih ya, malamnya, berarti malam ke-21. Ini mulai dari malam ke-21 insya Allah sampai malam selesainya ya. Jadi malam tarawihnya itu ada pahala-pahala apa, ada keutamaan apa saja ya. Tapi keutamaan ini sama halnya berlaku bagi beliau-beliau semua ya, yang memang punya pekerjaan yang wajib ya. Kalau jadi jangan sampai meninggalkan yang wajib demi sunnah, itu jangan. Jadi semisal nih ya, si A wajib kerja jadi satpam, pulangnya subuh, berangkat sore, pulang pagi katakanlah, dia tidak tarawih tidak apa-apa. Jangan sampai melalaikan yang wajib demi yang sunnah, itu tidak boleh seperti itu ya. Sama pahalanya tetap ya. Jadi tidak usah takut tidak mendapatkan pahala sholat sunnah tarawih, tetap dapat ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa fil lailatil hadiyati wal 20 lan iku tetep ing dalam malam kaping 21 bana monggo bangun bangun sundan Allah Gusti Allah lahu marang mukmin baitan ing dalam omah fil jannati ing dalam surga minan nuri saking cahaya. Nah ini sangat bagus, itu cukup istimewa sekali ya. Jadi ketika barang siapa yang melaksanakan sholat sunnah tarawih pada malam ke-21, Allah akan membangunkan rumah yang terbuat dari cahaya di surga ya. Stop ya, jangan memikirkan sesuatu yang tidak atau jangan memikirkan zatnya Allah ya. Semisal rumah dari cahaya itu seperti apa? Bagaimana bentuknya? Terus apakah iya itu beneran rumah? Nah, itu kita tidak boleh memikirkan sesuatu zatnya Allah. Yang kemarin saya sudah bilang juga, tafakkur ila khalqillah la tafakkuru ila datillah. Berfikir-fikirlah, bertafakurlah pada ciptaan Allah, jangan berfikir pada zatnya Allah ya. Nah, jadi seorang yang melaksanakan sholat sunnah tarawih ya, terutama dia mukmin ya, dia akan dibangunkan oleh Allah berupa rumah di surga yang terbuat dari nur atau cahaya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa fil lailatis saniyati wal 20 lan iku tetep ing dalem wong kang kaping 22 atau 22 ya. Ja atau sapa mukmin yaumul kiamat ing dalem dina kiamat aminan hale amin utawa aman minggu ligomin saking saben-saben kesusahan wahamun lan saking saben-saben kesedihan. Nah, ini mulai pahala di akhirat ya. Jadi barang siapa yang melaksanakan sholat sunnah tarawih pada malam ke-22 itu kelak di hari kiamat dia akan menjadi orang yang aman ya, tidak merasa susah dan tidak merasa sedih di hari akhir nanti atau di hari kiamat kelak ya. Karena apa? Telah melaksanakan sholat sunnah tarawih pada malam ke-22 ya. Jadi hatinya itu tidak akan merasa sedih dan tidak akan merasa susah ya. Hatinya itu merasa aman kelak di hari kiamat. Bismillahirrahmanirrahim. Wa fil lailati as-salisati wal 20 lan iku tetep ing dalam wengine kaping 23 bana bangun sinan Allah Gusti Allah lahu maring mukmin madinatan ing kota fil jannati ing dalam swarga. Wow, ini sangat istimewa sekali. Jadi barang siapa yang melaksanakan sholat sunnah tarawih pada malam ke-23, Allah itu tidak tanggung-tanggung akan membangunkan untuknya sebuah kota kelak di surga. Kota itu ya seperti kalau kayak kota kabupaten seperti itu ya. Jadi ini Madinatan ini dalam kategori artinya adalah bukan sebuah Madinah ya, maksudnya bukan Madinah, tapi artinya adalah sebuah kota yang mana ya kota itu besar ya, luas ya.
Jadi kita tidak bisa membayangkan surga itu berarti luasnya seperti apa, bagaimana, seperti apa ya. Jadi yang penting kita percaya sesuatu yang gaib, bahwa kita percaya surga dan neraka kelak pasti akan ada surga dan neraka. Untuk lebih rincinya itu seperti apa, Allahu a'lam bishawab ya, hanya Allah yang mengetahui. Nah, dengan kita melaksanakan sholat sunnah tarawih pada malam ke-23, kita akan dibangunkan atau akan diberikan sebuah kota kelak di surga. Bayangkan kita memiliki kota sendiri di surga. Tidak usah di surga, katakan kita di dunia memiliki kota tersendiri. Kita untuk jalan-jalan, main sepak bola dan sebagainya pasti akan puas sendiri ya gitu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa fil lailati rabi'ah wal 20 lan iku yang dalam mengenai kang kaping 24 karena ono iku lahum tetep keduwene mukmin arbaun papat wa isyruna 20 tegese 24 atau 24 dakwatan apane dungane mustajabatan kang diijabahi. Nah ini barang siapa seorang mukmin yang melaksanakan sholat sunnah tarawih pada malam ke-24, maka dia memiliki 24 amunisi doa yang mana pasti diijabahi oleh Allah ya. Jadi 24 loh, tidak tanggung-tanggung, 24 pada malam ke-24 ya. Pada malam ke-24 seorang mukmin melaksanakan sholat sunnah tarawih, dia memiliki 24 doa yang mana pasti akan diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala ketika seorang mukmin itu berdoa ya. Jadi jangan disia-siakan ini, kalau memang memiliki hajat besar ya, memiliki kemauan yang belum tercapai, ya usahakan melaksanakan sholat sunnah tarawih yang mana nanti akan diberikan oleh Allah, memberikan permintaan 24 yang mana pasti akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa fil lailatil khamisati wal 20 lan iku tetep ing dalam ngene kaping 25 ya rafa'u ngangkat utawa ngilangake sinten Allah Gusti Allah ta anhu saking mukmin adzabal qabri ing siksa kubur. Nah, ini yang selanjutnya adalah barang siapa seorang mukmin yang melaksanakan sholat sunnah tarawih pada malam ke-25, Allah akan menghilangkan siksa kubur untuknya ya. Jadi tidak ada malam yang paling menakutkan, malam yang paling menyeramkan kecuali malam pertama di alam kubur. Nah, di sini dengan melaksanakan seorang mukmin sholat tarawih pada malam ke-25, insya Allah Allah akan menghilangkan siksa kubur untuknya. Jadi ini istimewa ya. Wa fil lailati as-sadisati wal 20 lan iku tetep ing dalam malam kaping 26 yarfa'u mongko ngluhurake utawa ngangkat sinten Allah Gusti Allah lahu maring mukmin sawabahu ing ganjarane mukmin arba'ina ing dalam 40 aman apane taune 40 tahun ya berarti ya. Nah, yang selanjutnya seorang mukmin yang melaksanakan sholat sunnah tarawih pada malam ke-26 itu Allah akan memberikan keluhuran kepada orang tersebut dan akan memberikan pahala secara berturut-turut selama 40 tahun ya. Jadi 40 tahun ke depan orang tersebut akan senantiasa diberikan pahala oleh Allah dan akan diangkat derajatnya oleh Allah ya. Ini istimewa juga ya. Ya, kalau bisa, kalau memang punya waktu luang, jangan dihilangkan kesempatan emas ini ya, atau peluang emas ini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa fil lailati sabi'ati wal 20 lan iku tetep ing dalam ngene kang kaping 17 jaza bisa liwat yaumul kiamat ing dalam dina kiamat ala surati ing atas siratal mustaqim kal barqi kaya kilat al khatifi kang nyamber. Nah, di sini berlaku untuk di akhirat lagi ya. Jadi barang siapa yang melaksanakan sholat sunnah tarawih pada malam ke-27 kelak pada hari kiamat, dia akan melewati jembatan Shiratal Mustaqim seperti kilat yang menyambar atau petir yang menyambar. Nah, itu berarti sepersekian detik kita kedip ya. Kita kedip ini sepersekian detik itu langsung sudah sampai itu ya. Dan katanya dalam sebuah hadis itu riwayatnya bahwa Shiratal Mustaqim itu jembatannya itu panjang ya, sangat panjang sekali. Dan itu kalau dari kayak rambutnya itu, rambut satu helai rambut itu dibagi menjadi 7 lapisan ya, bukan 7 potong bagian ya, tapi 7 lapisan. Nah, itu satu
itu adalah untuk melewati sebagai jembatan Shiratal Mustaqim. Jadi kalau yang banyak dosanya ya pasti dia jatuh ke bawah. Di bawah itu dalam gambaran sebuah hadis itu neraka. Kalau bisa melewati Shiratal Mustaqim tadi langsung sampai ke surga ya. Nah, di sini dengan melaksanakan sholat sunnah tarawih pada malam ke-27 seorang mukmin tadi berjalan di jembatan Shiratal Mustaqim seperti kilat yang menyambar. Ini istimewa sekali. Bismillahirrahmanirrahim. Wa fil lailati saminati wal isyurina lan iku tetep ing dalam wengine kang kaping 28 yarfa'u ngangkat sinten Allah Gusti Allah lahu maring mukmin alfa darajatin ing 1000 derajat fil jannati ing dalam swarga. Yang selanjutnya pada malam ke-28 seorang mukmin melaksanakan sholat sunnah tarawih maka dia akan diangkat derajatnya sampai 1000 derajat di surga kelak ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa fil lailati tasi'ati wal isyurina lan iku tetep ing dalam ngene kaping 29 ata paring hu ing mukmin sinten Allah Gusti Allah sawaba alfi hajjatin ing ganjarane 1000 hajjah makbulatan hale rupane diterima ya. Jadi barang siapa yang melaksanakan sholat sunnah tarawih pada malam ke-29 maka Allah akan memberikan pahala kepada orang tersebut, orang mukmin tersebut seperti dia telah melaksanakan haji sampai 1000 kali dan hajinya itu haji yang makbul atau diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Terkadang kita melaksanakan haji, seseorang melaksanakan haji tetapi belum tentu diterima ya. Makanya di sini dengan melaksanakan sholat sunnah tarawih pada malam ke-29 itu akan diterima pahala kita seperti orang berangkat haji 1000 kali dan itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Nah, wa fil lailati salasina lan iku tetep ing dalam ngene kang kaping 30 yaqulu hale bakal ngendika sinten Allah Gusti Allah ya abdi he kawula ingsun. Kul mangana sapa sira min samaril jannati nyatane saking buah swarga wa tasil lan adusa sapa sira mimain saking banyu al salsabila saking pengawan salsabil wasyrab lan nginum sapa sira minal kausari saking telaga kausar ana utawi ingsun rabbuka iku pangeran sira wa anta utawi sira iku abdi kawula ingsun. Nah, pada malam terakhir barang siapa yang melakukan sholat sunnah tarawih ya pada malam terakhir ya itu Allah akan memanggil kepada kita atau memanggil kepada orang-orang mukmin yang melaksanakan sholat sunnah tarawih, hai hambaku ya makanlah kalian semua buah-buahan dari surga dan mandilah kalian semua dari air salsabil. Salsabil itu yang mana berada di surga ya hanya berada di surga. Dan minumlah dari telaga kausar. Telaga kausar itu adalah telaga miliknya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan Allah mengakui bahwa kamu adalah hambaku dan aku adalah Tuhanmu ya. Itu saja yang bisa saya sampaikan ya. Semoga bisa bermanfaat ya bagi kalian semua. Jadi kalau memang ada waktu luang jangan tinggalkan sholat sunnah tarawih. Tapi kalau memang sibuk ya seperti memiliki pekerjaan yang tetap yang wajib ya itu jangan sampai kalian tinggalkan, itu tidak apa-apa. Jadi yang mana pekerjaan wajib itu lebih baik harus dilakukan daripada kita meninggalkan yang wajib dan melakukan yang sunnah, itu tidak baik ya. Saja yang bisa saya sampaikan, semoga bisa bermanfaat. Itu beberapa keutamaan fadilah tarawih di bulan Ramadan ya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.